wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Berjumpa kembali dengan Pragivari Channel. Hari ini saya akan menceritakan atau menggambarkan sebuah cerita yang berhubungan dengan dunia misteri. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang teman, dan teman ini kebetulan seorang security atau penjaga malam. Setelah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya saya bertanya, apakah dia mempunyai pengalaman yang memang berhubungan dengan dunia misteri atau dunia yang irasional Dan lalu dia bercerita kejadiannya sekitar ada 6 tahun yang lalu. Saat itu dia turun jaga itu di shift 3 kalau tidak salah, shift 2 kalau tidak salah itu. Jadi shift pertama kan dari jam 6 sampai jam 3 sore atau jam 4 lah itu kan. Nah, ini shift keduanya ini dia masuk sekitar dari jam 4 sampai kira-kira 8 jam lah. Mungkin sekitar jam berapa atau sekitar jam 11 atau jam berapa itu. Ini kalau mau masuk wilayah dia kebetulan wilayahnya itu di daerah perbatasan Tangerang dan Tangerang Selatan tuh. Di gangnya memanjang dan melewati pintu kereta yang tidak ada penjaganya, jadi pintu kereta ini los gitu tanpa penjaga. Di daerah situ memang terkenal angker kan. Kemudian polisi habis gerimis, dan masih gerimis halus tuh. Sebetulnya belum begitu malam. Dia masuk ke gang itu memang sudah ada rasa merinding gitu. Nah, pas masuk, kira-kira dari ujung gang sampai rel ini ada sekitar 300 meter kan. Nanti melewati rel ini jalan lagi masuk ke daerah dia atau kampung dia. Nah, ketika melewati rel kereta yang sepi, di situ tidak menemui apa-apa. Tapi ketika kendaraan motornya itu sampai melewati kebun yang sisi kanannya itu rawa. Nah, dari jarak sekitar 100 meteran di depan tuh, tapi posisinya di pinggir sebelah kiri di dalam kebun itu, nggak begitu jauh. Dia melihat Mr. P atau pocong lah kalau kita secara lebih umumnya. Tapi kata dia sih, dia sendiri tidak merasa takut atau gimana itu. Jadi tetap berpikiran positif.
pelan-pelan sampai hampir mendekati Mr. P ini. Iseng dia itu cari batu. Pas dapat mungkin seukuran tangan ya, dia standarin motornya pelan-pelan, dia mau nimpuk gitu pocong. Setelah ditimpuk itu pocong, ternyata tembus. Di sini dia baru sadar bahwa itu memang pocong asli. Ternyata langsung dia itu menaiki motor dan gas dengan kecepatan tinggi ya. Nah, karena memang kondisi sepi, dia membawa motor ini kencang. Nah, di tikungan di depannya itu ada tikungan kan, sekitar dari kejadian tadi itu ada 200 meter. Di tikungan kiri memang ada pohon bambu itu. Nah, ternyata di situ nongol lagi tuh itu Mr. P. Posisinya nggak di tengah jalan, tapi agak di pinggir lah. Cuma bukan di kayak kebun tadi ya, jadi posisinya deket jalan. Ini posisinya agak ke tengah. Itu badan pocongnya di miring-miringin ke jalan. Ya tentu teman saya ini makin ketakutan. Dia pas deket sekali dengan posisi si pocong, digas lah gitu. Tapi agak nganan karena takut nabrak juga kan. Nah, sampai rumah itu tentu dengan rasa yang sedikit ngos-ngosan gitu, walaupun naik motor kan. Nggak lama dia nyampe, kemudian masukin motornya gitu, cuci kaki dan cuci muka gitu. Jadi rupa-rupanya dia baru sadar bahwa itu memang pocong asli, karena waktu itu di daerahnya kan lagi musim pocong maling kan, polling. Jadi kata dia sih maling tapi yang menggunakan kostum pocong. Nah, makanya di awal tadi dia mengira itu bukan asli, makanya dia pengen ngerjain itu maling, pengen ditimpuk lah ya. Setelah ditimpuk ternyata beneran. Itu yang bikin dia baru sadar bahwa itu memang asli, bukan orang. Cuma pas dia nimpuk yang pertama ini kan dia ketakutan, kemudian naik motor ya. Nah, di tikungan berikutnya ada pocong lagi gitu. Yang jadi pertanyaan dia ini memang pocong yang sama atau yang beda itu. Ini hal yang jujur membuat dia sendiri sampai detik ini masih tanda tanya ya. Karena masih bingung apa memang pocong yang sama atau yang berbeda. Dan dia masih jelas sekali itu, masih teringat jelas penampilannya benar-benar bentuknya itu seperti orang gitu, tapi
di sini posisinya memang ternyata tidak melompat, itu seperti terbang gitu, serut tinggi gitu. Jadi begitu dia bercerita tentang pengalamannya menemui hal yang ganjil, dan sampai detik ini di jalanan itu memang kondisinya masih sama, masih sepi. Sebelah kanannya tuh rawa luas, sebelah kirinya kebun-kebun. Saya beberapa kali main ke sana itu, dan memang masih banyak kebun ya. Ya, kira-kira demikian adanya yang bisa saya gambarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga yang telah like dan subscribe, dan juga berkenan mendengarkan kisah ini. Ya, kita ambil kesimpulan dan kita ambil hikmahnya saja, bahwa dimanapun itu kita wajib berdoa dan selalu waspada.